Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, kelas A12, NIM 22811305555, dan saya akan menerangkan tentang video konten pembelajaran, yaitu berbentuk tema seperti tafsir sosial kontekstual ibadah kurban dalam Islam. Dalam studi Islam, kurban merupakan salah satu ajaran mulia. Kurban secara bahasa dimaknai mendekatkan diri. Secara istilah, kurban diartikan sebagai segala upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya, yaitu menyembelih hewan kurbannya dan mentaati aturan-aturannya, dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Dari dulu hingga sekarang, kurban menjadi bahasan yang sangat penting dan menarik. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah usaha mendekatkan diri seseorang bahwa hamba kepada penciptanya dengan jalan menyembelih binatang yang halal dan melakukan sesuai dengan ketentuan. Salah satunya, ajaran Islam penuh dengan kesabaran dan suci, dan juga syarat dengan kemuatan kemanusiaan adalah ibadah kurban. Tujuannya apa untuk kurban? Yaitu diantaranya, yaitu lewat ibadah kurban akan bertumbuh amal ibadahnya dan rasa kepedulian sosial terhadap sesama manusia, di mana dan saudara-saudara kita dan negeri kita untuk membutuhkan sesuatu dan daging atau yang sedang berduka, kita kesempatan untuk membagikan sebuah daging kurbannya kepadanya, agar supaya dia mau dan bersabar tentang adanya kurban. Apa sih manfaatnya kurban? Kurban banyak sekali manfaatnya, yaitu Allah telah menjanjikan kepada beberapa keutamaan, yaitu kepada manusia, bagi umat Islam yang mau berkorban dengan sesuai kemampuan, itu akan dosanya dihapuskan semua dari segala apa yang dia dikerjakan. Rasulullah telah bersabda kepada anaknya, yaitu Fatimah, ketika beliau mau ingin menyembelih hewan kurbannya, dan itu sesungguhnya kamu akan dihapuskan segala atas dosa-dosanya, karena Allah telah bersabda dan telah berjanji kepada hambanya yang mau berkorban secara ikhlas. Kapan asal-usulnya terjadi korban itu? Yaitu asal-usulnya sejarah Nabi Ibrahim ketika bermimpi pada malam hari. Dia bermimpi ada perintah Allah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail, untuk dijadikan kurbannya. Gimana pendapat Nabi Ibrahim? Dia malahan mau, dan dia tetap bersabar untuk ada perintah tersebut. Ketika itu sesuai perjanjian dengan Allah, dia mengorbankan anaknya untuk kurban, yaitu pada hari Idul Adha. Dia mengorbankan putranya, itu Nabi Ismail. Setelah mau disembelih, terus dia digantikan dengan seekor kambing. Ketika Nabi Ismail mau disembelih, terus ditarik dan digantikan dengan hewan kambing.
Itulah sejarah kurban sampai saat ini. Kriteria hewan layak yang kurban itu seperti apa sih? Jenis yang harus dikorbankan yaitu seperti hewan unta, terus sapi dan kambing. Itu adalah sebuah hewan yang harus dikurbankan. Karena hewan syarat-syarat yang harus dikorbankan seperti apa dan umurnya harus berapa, yaitu umurnya harus minimalnya yaitu terutama hewan unta. Hewan unta minimalnya harus 5 tahun. 5 tahun baru boleh disembelih atau untuk dijadikan kurban. Dan yang kedua yaitu hewan binatang sapi. Nah, binatang sapi ini minimalnya 2 tahun untuk dijadikan kurban. Dan yang ketiga yaitu kambing. Kambing yaitu harus dikorbankan minimalnya 1 tahun. Nah, 1 tahun. Kenapa demikian? Karena sudah ditentukan dari syariat-syariat zaman dulu atau syariat-syariat perintah Allah. Harus seperti apa binatang yang harus dikorbankan? Yaitu binatang yang harus dikorbankan yaitu harus syarat-syaratnya harus sehat dan harus gemuk dan besar, tidak ada cacat di anggota tubuh, yaitu melainkan hewannya berupa besar, gagah dan segar. Itulah yang harus dikurbankan. Terus tidak ada dalam penyakitan di dalam anggota tubuhnya dan tidak akan cacat seperti penyakit atau yang lainnya. Kenapa demikian? Karena tujuannya hewan yang bagus dan segar itu karena untuk mendekatkan diri kepada Allah itu secara maksimal. Dan manfaatnya apa sih? Yaitu yang tadi telah disebutkan, manfaatnya untuk kita mempertahankan dan memperjuangkan keimanan kita untuk menambahkan dan menumbuhkan rasa keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulan kurban tersebut yaitu kesimpulannya diantaranya yang terkait dengan masalah kurban tadi, yaitu untuk menumbuhkan dan pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas dan membagikan kepada dagingnya terhadap masyarakat supaya agar masyarakat merasa senang dan merasa gembira. Apa hukumnya kurban? Kurban yaitu hukumnya wajib bagi orang yang kaya atau sunnah muakkad. Kenapa demikian? Karena orang kaya itu bisa mampu membeli hewan seperti sapi, kambing, dan unta. Harusnya demikian karena orang kaya bisa menyisipkan sebagai uang untuk membelikan binatang tersebut. Dan sekian saja dari saya tentang pembahasan tafsir sosial kontekstual ibadah kurban dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.